Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Lebih khusus mengenai materi menentukan interval fungsi naik dan turun. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Nah, semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa untuk adik-adik yang belum sholat dan ibadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke, kalau sudah langsung saja kita masuk ke materi menentukan interval fungsi naik dan turun. Namun sebelum bisa masuk ke sana, ya, sebelum kita masuk ke sana, ingat-ingat dulu tentang materi prasyaratnya, yaitu yang pertama adalah turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu bentuk dasarnya ada 3 di sini, yaitu fx sama dengan k, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan ax, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan a. X-nya hilang ya. Kalau ada koefisien dan variabel, ya variabelnya tidak ada pangkatnya, hanya pangkat 1, maka turunan pertamanya hanya koefisiennya saja. Kalau turunan dari konstanta atau bilangan, maka turunannya adalah 0. Kalau bentuk pangkat ax pangkat n, maka turunan pertamanya yaitu a kalikan n kalikan x pangkat n min 1. Gitu ya, ada 3 bentuk. Lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bentuk fungsi aljabarnya yaitu fx sama dengan 5. 5 ini kan konstanta, hanya bilangan. Ini termasuk bentuk yang pertama, fx sama dengan k. Maka turun pertamanya f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau bilangan saja, turunannya adalah 0. Sekarang nomor 2, ini kan bilangan saja. Oh, berarti turunannya f aksen x juga sama dengan 0. Nomor 3, fx sama dengan 2x. Nah, ini kan bentuk ax. Ax tapi pangkat 1. Ya. X-nya pangkat 1. Turunannya hanya a saja. A-nya 2x. Ya, berarti turunan dari ax, x-nya hilang, tinggal a-nya, yaitu 2. F aksen x sama dengan 2. Yang ini pun sama. Min 5x. Oh, ini ax. X-nya pangkat 1. A-nya min 5. Oh, berarti turunan pertamanya f aksen x sama dengan min 5. Jadi turunan dari 2x itu 2. Turunan dari min 5x itu min 5. Masuk bentuk ini ax sama dengan a, ini turunannya ya. Kemudian fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini bentuk pangkat. Bentuk pangkat berarti bentuk yang ketiga yaitu ax pangkat n, di mana turunannya itu a kalikan n, hanya 3, n-nya 2, berarti a kali n, 3 kali 2, x pangkat n min 1, x pangkat n-nya 2 min 1. Itu 3 kali 2, x pangkat n min 1, x pangkat 2 min 1. Itu 3 kali 2 itu 6. X pangkat 2 min 1, 2 min 1 itu 1. X pangkat 1 itu X pangkat 1. Ya, pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi 6X ya. F aksen X sama dengan 6X. Seperti itu. Kemudian nomor 6, Fx sama dengan min 2X pangkat 5. Nah, ini A, ini N. A kali N, berarti min 2 kali 5, X pangkat 5 min 1. X pangkat 5 min 1. Bentuk ini. Ya. Min 2 kali 5, min 10. X pangkat 5 min 1, 5 min 1 itu 4. Jadi min 10, X pangkat 4. Gitu ya. Kemudian nomor 7, Fx sama dengan 5X min 7. Untuk menyelesaikannya, kita turunkan. Ini kan bentuk pengurangan ya. Pengurangan atau nanti nomor 8 itu pengurangan dan penjumlahan. Kalau bentuk seperti ini, kita turunkan setiap sukunya terlebih dahulu. Suku yang pertama yaitu 5X kita turunkan. Nah, ini kan bentuk AX. AX, maka turunannya A. Oh, berarti 5X turunnya adalah di 5. Turunan dari 5x itu 5, min tetap min, turunan dari 7, 7 itu kan K, konstanta atau bilangan turunnya 0, 0 turunannya, 7 ganti 0 turunannya, 5 min 0, 5, oh berarti turunan dari fx sama dengan 5x min 7 adalah f aksen x sama dengan di 5. Kemudian nomor 8, fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 7, maka turunannya pun sama, kita turunkan setiap sukunya dulu ya. 3x kuadrat, nah ini bentuk kuadrat, ax pangkat n, berarti 3x kuadrat ini tadi turunannya ya, 6x kuadrat sudah kita cari. Nah, 3x kuadrat turunnya adalah 6x ya, bentuknya dari sini dulu. Oke, kita turunkan. F aksen x sama dengan 3x kuadrat turunannya 3 kali 2x pangkat 2 min 1 kali 2x pangkat 2 min 1 gitu ya. Kemudian turunan dari min 2x, min tulis tetap min, turunan dari 2x, 2x kan bentuk ax ya, turunannya adalah a, berarti x-nya hilang, tinggal a-nya saja 2, min 2, plus, tetap plus, turunan dari 7, 7 itu turunannya 0 ya, 0, berarti ini tadi 6x ya, 6x min 2 plus 0 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Itu semoga tadi paham untuk materi
rumus dasar turunan fungsi aljabar. Selanjutnya materi prasyarat lainnya yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri, di mana rumus dasar turunan fungsi trigonometri yang harus kalian hafalkan yaitu turunan dari sin. Nah, fx sama dengan sin x, maka turunan dari sinnya adalah cos. Ya. Turunan dari sin x adalah cos x. Sementara turunan dari cos x adalah min sin x. Ingat-ingat itu. Fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan min sin x. Gampangannya cara menghafalnya tadi, turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin. Itu ya. Itu harus dihafalkan. Kemudian mengenai turunan trigonometri pada bentuk K sin U dan K cos U itu juga harus bisa, harus hafal. Cara menyelesaikannya seperti apapun harus hafal ya. Kemudian bentuk turunan fungsi trigonometri pada bentuk perkalian dan pembagian yaitu U kali V dan U per V. Nah, itu kalian harus bisa juga menentukan turunannya. Kemudian turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai itu pun harus bisa. Kemudian turunan kedua dari fungsi trigonometri itu pun harus bisa. Kesemuanya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Untuk materinya itu ada di link kolom deskripsi itu ya, atau komentar. Nah, nanti kakak berikan. Kemudian materi prasyarat lainnya yaitu mengenai persamaan trigonometri dasar. Ini materi kelas 11 matematika peminatan. Persamaan trigonometri dasar ada 3 yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Di mana persamaan sinus adalah bentuknya seperti ini. Sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K. Kalau ada bentuk seperti ini yang kedua ini, sin X sama dengan K, maka K-nya itu kan konstanta. Kita rubah dulu ke dalam bentuk sin alfa. K-nya kita rubah dalam bentuk sin alfa. Nanti kalau sudah bentuk sin sama dengan sin, itu baru bisa kita selesaikan. Nah, solusinya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Seperti itu. Untuk kosinus pun sama, persamaan kosinus. Itu bentuknya cos X sama dengan cos alfa dan cos X sama dengan K. Kalau bentuk yang kedua cos X sama dengan K, kita rubah dulu K-nya ke dalam bentuk cos alfa. Kalau sudah bentuk cos sama dengan cos, barulah kita bisa menyelesaikan, di mana solusinya yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Itu. Kemudian yang ketiga, persamaan tangen. Nah, rumus umumnya, bentuk umumnya itu tan X sama dengan tan alfa dan tan X sama dengan K. Kalau bentuknya seperti ini yang kedua, K-nya kita rubah ke dalam bentuk tan alfa dulu. Kalau sudah dalam bentuk tan sama dengan tan, maka baru bisa kita selesaikan. Solusinya adalah X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Nah, kalau lupa, bisa nanti kalian pelajari untuk materi persamaan trigonometri dasar ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Gitu ya. Nah, ini ketiganya. Untuk persamaan sinus, kosinus, dan tangen, silahkan kalian pelajari kembali. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi prasyarat lainnya, yaitu mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai sinus 0 yaitu 0, sinus 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Sementara untuk kosinus, ya kita tinggal balik saja nulisnya. 1 yang di pojok kanan berarti tuliskan di depan sini, di pojok kiri. Kemudian setelah itu kan setengah akar 3, tulis di sini setengah akar 3. Setengah akar 2 tulis setengah akar 2. Setengah tulis setengah. 0 tulis 0. Gitu ya. Untuk menghafalkan cos, tinggal dibalik ini menulisnya. Kalau dari cosnya itu berarti dari akhir ke awal. Nah, ini nilainya. Kemudian tan-nya, tan itu tinggal sin dibagi cos. Jadi tan 0 itu 0 bagi 1, 0 bagi 1 itu 0. Tan 30 itu setengah bagi setengah akar 3, setengahnya coret. Jadi 1 per akar 3. 1 per akar 3 kalau dirasionalkan penyebut, hasilnya sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tan 45, yaitu setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Coret-coret, hasilnya 1. Tan 60 derajat itu setengah akar 3 bagi setengah. Setengahnya coret-coret, hasilnya akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Tan 90, 1 dibagi 0 ya. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi tan 90 tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini harus hafal. Nah, silakan adik-adik hafalkan. Kalau sudah hafal, good. Kita langsung saja lanjut ke materi intinya, yaitu menentukan interval fungsi naik dan turun. Di video sebelumnya yang fungsi naik dan turun,
kita sudah membahas ini syarat fungsi naik, fungsi diam atau stasioner, dan fungsi turun. Pokoknya intinya diketahui fungsi fx jika ada fungsi fx, fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Sementara fungsi stasioner atau diam syaratnya jika f aksen x sama dengan 0. Sementara fungsi turun syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Ini harus hafal ya kalau mau menentukan fungsi naik dan turun. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Kalau mau menentukan interval, kalau kemarin kan kita menentukan fungsi naik dan turun di suatu titik ya. Untuk video sebelumnya menentukan fungsi naik, turun atau stasioner di suatu titik. Nah, sekarang kita menentukan intervalnya. Caranya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan sin 2x. Pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi, tentukan syarat kapan fungsi dikatakan naik, turun, dan stasioner atau diam. Kita mau cari syarat fungsi naik itu pada interval berapa, fungsi turun itu pada interval berapa, dan diam itu pada interval berapa. Caranya untuk menyelesaikannya, untuk mencari interval ini, langkah pertama, ini kan kesemuanya kan ada f aksennya, f aksen x turun pertamanya. Berarti langkah pertama ya kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x dari sin 2x ini. Nah, fx-nya sin 2x. Berarti ini adalah bentuk sin u. Nah, maka kita misalkan 2x-nya itu sebagai u. U-nya sama dengan 2x. Nah, kemudian setelah itu u-nya kita turunkan. Turunan dari u yaitu turunan dari 2x. Turunan 2x kan ini bentuk ax yang di prasyarat tadi ya, materi turunan fungsi aljabar. Kalau ax, x-nya pangkat 1, x-nya variabelnya hilang, tinggal 2 saja. Berarti u aksennya sama dengan 2. Tinggal masukkan ke rumus saja. Ini kan bentuk fx sama dengan sin u, di mana turunannya yaitu ini u aksen kalikan turunan sin, yaitu cos. U aksen kalikan cos u. U aksen yaitu 2, tulis 2, u aksennya 2, cos u. Di mana u-nya yaitu 2x. Berarti sini ganti 2x sama dengan 2 cos 2x. Ini adalah f aksen x-nya, ketemu 2 cos 2x. Nah, sekarang setelah itu gimana? Setelah itu langkah selanjutnya kalau mau mencari tahu intervalnya kapan naik, kapan turun, kapan stasioner, setelah menentukan f aksen x kita cari dulu titik stasionernya. Ya, pokoknya itu cari titik stasionernya dulu. Syaratnya apa? F aksen x sama dengan 0. Berarti kita cari f aksen x sama dengan 0. Ini syaratnya. F aksen x ini yaitu 2 cos 2x. Tulis 2 cos 2x sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas. Ini 2 kali kan. 2 kali cos 2x. 2-nya pindah ke sana jadi pembagian. Yaitu 0 bagi 2. 0 bagi 2 kan tetap 0 ya. Jadi cos 2x sama dengan 0 ya. Cos 2x sama dengan 0 bagi 2. Ini 2 pindah ke kanan jadi pembagian. Karena ini perkalian. 0 bagi 2 itu 0 ya. Jadi cos 2x sama dengan 0. Setelah itu, nah, ingat-ingat tadi materi prasyarat. Ini supaya bisa diselesaikan. Ini kan bentuk cos x sama dengan k, ya, cos 2x sama dengan k. Konstantanya itu 0. Nah, kalau bentuk itu, persamaan seperti itu, persamaan kosinus seperti itu, kita harus rubah kalau ada k-nya. Kita rubah semuanya harus dalam bentuk cos sama dengan cos. Berarti ini sudah cos, ini rubah dalam bentuk persamaan cos, yaitu cos juga. Cos berapa yang nilainya 0? Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat. Jadi cos 2x sama dengan cos 90 derajat gitu ya. Karena cos 90 sama dengan 0. Jadi kita ganti. Gitu. Kalau sudah, ini kan sudah bentuk cos sama dengan cos. Berarti bisa kita selesaikan pakai rumus tadi, persamaan cosinus, di mana ini adalah x-nya, ini adalah alfanya. Alfanya yaitu 90 derajat. Gitu. Alfanya 90 derajat. Nah, dengan intervalnya tadi x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, rumus untuk solusi dari persamaan kosinus yaitu, nah ini, 2x tetap tulis 2x sama dengan rumus pertama yaitu alfa plus k kali 360. Karena sini 2x, tulis tetap 2x, jangan x ya. Karena ini 2x, berarti tulis 2x. Kalau sini 4x, ya tulis 4x ya. Kalau sini x, ya tulis x saja. Jadi sini 2x tetap 2x sama dengan rumus yang kedua yaitu min alfa plus k kali 360 derajat. Oke, kalau sudah alfanya substitusikan ke sini ya. Jadi 2x sama dengan alfanya ganti 90 derajat plus k kali 360 derajat. Yang kedua pun sama.
2X sama dengan min alfanya ganti 90 derajat, plus K kali 360 derajat. Itu. Kalau sudah, kita sederhanakan. 2X, nah ini kan 2X. Kita padahal mau cari nilai X yang rentang intervalnya dalam X ya. Berarti kita cari X-nya, bukan 2X-nya. Berarti supaya jadi X, 2-nya dihilangkan. Supaya 2 dihilangkan, kita bagi. Berarti 2-nya pindah ke kanan. Jadi 90 derajat plus K kali 360 per 2. Ini kita bagi 2 semua. 90 bagi 2, 360 bagi 2. 2 bagi 2 juga. Nah, 90 bagi 2 itu 45 derajat. Plus K, tetap K. 360 derajat bagi 2 itu 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini sudah bentuk X sama dengan. Berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah bentuk paling sederhana, kita tinggal cek untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Mana yang memenuhi interval ini. Gitu ya. Kita cek untuk K sama dengan 0. Substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kalikan 180 derajat. 0 kali 180 kan 0. Tambah 45. Hasilnya 45 derajat. 45 derajat kita cek. Dia terletak di interval ini enggak? 0 sampai 360. Jawabannya iya. Dia memenuhi syarat interval ini. Maka dia memenuhi syarat atau MS. Gitu ya. Kemudian kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K sama dengan 0 lanjut ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat plus K-nya ganti 1 kalikan 180 derajat. Oke. 180 kalikan 1 kan 180. Ditambah 45 derajat. Hasilnya 225 derajat. 225 derajat kita cek di interval ini. Dia terletak di antara interval ini enggak? 0 sampai 360. Iya, 225 itu terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Berarti dia memenuhi syarat interval ini. Kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya, yaitu K setelah 1 yaitu K2. Substitusikan ke sini 45 derajat plus K kali 180 dengan K-nya 2 kali 180. 2 kali 180 itu nilainya 360. 360 tambah 45 itu 405 derajat. Kita cek di interval ini. 405 derajat itu lebih dari 360, berarti dia tidak terletak di interval ini. Maka tidak terletak di sana berarti dia tidak memenuhi syarat atau TMS. Gitu. Kalau sudah tidak memenuhi syarat berarti berhenti. Jangan lanjut ke K3, K4 atau selanjutnya. Itu berhenti di sini. Kita lanjut ke solusi yang lain, ya ini yang kanan. 2X sama dengan minus 90 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini kan bentuknya 2X. Sama seperti tadi kita sederhanakan supaya jadi X. Berarti 2-nya pindah ke kanan. Ya. Nah, minus 90 derajat plus K kali 360 derajat per 2. Nah, semuanya bagi 2 pokoknya. Nah, ini kita bagi 2 semua. Jadi, 90 bagi 2, minus 90 bagi 2, 360 juga bagi 2. Nah, minus 90 bagi 2 jadi min 45 derajat, plus K tetap K, 360 bagi 2, 180 derajat. Ini sudah bentuk X sama dengan, berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek untuk K sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Sama seperti tadi, kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Substitusikan ke sini. X sama dengan min 45 derajat plus K-nya ganti 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 itu 0 ditambah minus 45. Jadi hasilnya minus 45 derajat. Dia kita cek minus 45 derajat kan kurang dari 0. Berarti karena tidak terletak di ini, karena kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi syarat atau TMS. Kalau tidak memenuhi syarat tetapi ini sudutnya negatif, kita tetap lanjut ke yang K berikutnya, yaitu K setelah 0 K1 ya. K sama dengan 1, substitusikan ke sini. X sama dengan min 45 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 itu nilai 180. Dikurangi 45 derajat, hasilnya 135 derajat. Kita cek 135 derajat terletak di interval ini enggak? 0 sampai 360. Jawabannya iya, terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi kita tuliskan dia memenuhi syarat atau MS gitu. Kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya yaitu K sama dengan 2. K sama dengan 2 substitusikan ke sini. Min 45 derajat plus K kali 180 derajat dengan K-nya 2. Hanya ganti 2. Itu. Ya, 2 kali 180 itu 360. 360 kurangi 45. Hasilnya 315 derajat. Dia terletak di antara interval 0 sampai 360 enggak?
Iya, 350 derajat terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Maka dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K2 yaitu K3. Tapi K3 kakak cek dia tidak memenuhi syarat. Jadi tidak usah. Karena nanti ini sudah penuh ya. Nah, nanti kalian cek sendiri nggak apa-apa untuk K sama dengan 3. Yang jelas dia tidak akan memenuhi syarat. Nah, jadi karena interval di soal itu antara 0 sampai 2pi atau 360 derajat, maka titik stasioner yang memenuhi syarat adalah hanya ini 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Menulisnya harus urut ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar. 45 derajat, 135, 225, dan 315 derajat. Oke. Nah, ini stasionernya sudah ketemu, titik stasionernya. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, buat diagram garisnya. Nah, ini kita buat stasionernya itu 45 derajat, ini 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Oke, kalau sudah lanjut lagi. Nah, kita ambil titik uji. Titik ujinya kita ambil yang paling gampang sini 0 misal, yang di selang sini 0. Kurang dari 45 kan 0. Di antara 45 sampai 135 paling gampang itu 90 derajat. Di antara 135 sampai 225 paling gampang 180. Di antara 225 sampai 315 paling gampang 270 ambilnya. Di antara 315 sampai 360 paling gampang lebih dari 315 paling gampang itu 360 derajat. Kita cek titik ujinya. Yang pertama X sama dengan 0 derajat. Kita substitusikan ke F aksen X-nya. Yaitu tadi F aksen X-nya itu 2 cos 2X. Kita cek untuk X-nya sama dengan 0. Berarti sama dengan 2 cos 2 kali X-nya ganti 0. Nah, 2 kali 0 itu 0. Jadi 2 cos 0. Nah, cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. 2 itu adalah positif, bilangan positif ya. Maka nanti kita cek lagi untuk yang lainnya. X 90 derajat, kita cek. F aksen X sama dengan 2 cos 2 kali 90 derajat. Substitusikan ke sini ya, 2 cos 2X. 2 cos 2 X-nya ganti 90 derajat. Ini cek yang titik yang lainnya. Oke, sama dengan 2 cos 2 kali 90 itu 180 derajat. Cos 180 itu min 1 ya. Jadi 2 kali min 1. 2 kali min 1 itu min 2. Min 2 itu bilangan negatif. Tuh. Kita cek lagi. Ini untuk menentukan positif negatifnya ya di daerahnya. Ini positif atau negatif ya. Gitu. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya biar kita nggak cek semua titik ujinya, yaitu pokoknya cara cepatnya kalau fungsinya itu dalam sin cos ya, sin cos ini, maka kalau ini kan cos ya, dalam cos, maka itu boleh selang-seling. Sini sudah di titik uji positif, berarti sini nanti positif, sini negatif, positif, negatif, positif, gitu, selang-seling pokoknya ya. Nah, tetapi kalau bentuknya bukan sinus dan kosinus, maka kalau bentuknya misal tangan ya, maka harus di titik uji semua, nggak bisa kita ini selang-seling karena ya rawan ya. Kalau tangan itu nggak bisa selang-seling, yang bisa hanya sin dan cos saja. Nah, sekarang 90 sudah, sekarang ke 180 lanjut. Ini cara yang lama saja ya. X 180 derajat, substitusikan ke sini ya. Jadi F aksen X sama dengan 2 cos 2 X-nya ganti 180 derajat. Oke. 180 kali 2 kan 360 derajat. Jadi 2 cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu sama saja dengan cos 0, yaitu 1. Ya, jadi 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Nah, 2 itu bilangan positif. Kemudian lanjut lagi ke titik uji berikutnya yaitu 270 derajat. 270 derajat masukkan ke sini F aksen X sama dengan 2 cos 2X. Nah, di 2 cos 2 kali X-nya 270 derajat. 270 kali 2 itu 540. Jadi 2 cos 540.
540, nah, ini kan sudutnya lebih dari 360. Berarti kita kurangi 360, yaitu ketemunya 180 derajat. Jadi 2 cos 180 derajat. Nah, cos 180 ini tadi min 1. Jadi 2 kali min 1. Nah, sama dengan min 2. Min 2 itu bilangan negatif. Lanjut lagi ke 360. Nah, X sama dengan 360, substitusikan ke F aksen X-nya ini, yaitu 2 cos 2X, yaitu X-nya ganti 360, jadi 2 cos 2 kali 360, 2 cos 2 kali 360. Nah, 2 kali 360 itu 720, jadi 2 cos 720. Nah, ini lebih dari 360, oh berarti tinggal kurangi 360 saja. Berarti 720 kurangi 360 hasilnya adalah cos 0, ya. Pokoknya 720 kurangi 360 kan 360. 360 kurangi 360 hasilnya 0. Jadi sama saja cos 720 itu cos 0. 2 cos 0. Cos 0 itu berapa ini tadi? 1. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Ini adalah bilangan positif. Oke. Nah, sekarang daerahnya sudah ketemu, yaitu tinggal tentukan saja positif negatifnya. Tadi titik uji sini positif, tadi sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Tadi cara lamanya kita ambil titik ujinya per daerah. Daerah sini ambil titik uji, sini ambil titik uji, sini ambil titik uji, sini ambil titik uji, sini pun ambil titik uji. Tadi titik ujinya 0, 90, 180, 270 dan 360. Hasilnya tadi positif, negatif, positif, negatif, positif. Tapi kan semuanya kita cek semua titik ujinya, ya. Nah, makanya lama. Tetapi ada cara cepatnya, yaitu untuk fungsi sinus, kosinus, sekan, kosekan, uji titik dapat dilakukan untuk satu titik saja. Paling gampang ya 0, X sama dengan 0, ya. Kemudian tanda positif negatif tinggal selang-seling saja. Positif tadi untuk X sama dengan 0 titik ujinya, ya. Nah, kita cek tadi untuk X sama dengan 0. Nah, ini tadi X sama dengan 0 kan positif. Nah, karena positif otomatis nanti tinggal cara cepatnya selang-seling ini saja. Yang ini aja X sama dengan 0. Ini pasti negatif. Sini positif, sini negatif, sini positif. Boleh dicek. Ketika 0 positif, ya. Ketika 90 negatif, negatif kan. 180 positif, 180 positif ini. 270 negatif, oh negatif. 360 positif, 360 positif ini. Nah, pokoknya cek saja ini salah satu di sini aja. Satu titik saja dicek cara cepatnya. Tapi syaratnya dia harus sinus atau kosinus tadi, atau sekan atau kosekan, baru bisa selang-seling. Untuk fungsi tangen dan kotangen dilakukan uji titiknya ke semua daerah, tidak boleh selang-seling saja, gitu ya. Ingat-ingat. Jadi untuk uji titik itu boleh selang-seling jika sinus, kosekan, kemudian sekan, kosekan, ya, kosinus, ya, gitu. Ini tadi uji titiknya hasilnya. Oke. Setelah kita tandai lengkapi diagram garis tadi positif, negatif, positif, negatif, positif. Ingat-ingat, ketika lebih dari 0, positif tadi, dia fungsi naik, berarti gambarnya naik. Ketika positif dia naik. Nah, naik. Ketika negatif, ya, F aksen X kurang dari 0. Oh, berarti negatif. Kurang dari 0 kan negatif. Maka turun. Nah, negatif maka turun gambarnya. Dari 45 ke 135 itu turun. Nah, dari sini ke sini itu turun. Dari 135 ke 225 ke sini ke sana. Positif. Oh, berarti naik. Naik. Nah, dari 225 ke 315 dia negatif, maka dia tuh turun. Kemudian dari 315 ke dan seterusnya dia positif, maka dia naik. Gitu. Nah, cara menentukan kapan fungsi naik turun itu seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tulis saja bahwasanya fungsi naik itu jika apa? Oh, fungsi naik itu jika kurang dari 45 derajat. X kurang dari 45 derajat. Kemudian berapa lagi? X-nya di antara 135 sampai 225. Ini X lebih dari 135 kurang dari 225. Ini fungsi naik lagi. Fungsi naik lagi jika apa?
X-nya lebih dari 315. Itu fungsi naik. Kemudian fungsi turun. Jika apa syaratnya? Fungsi turun, oh ini X-nya di antara 45 sampai 135. Oh, X-nya lebih dari 45, kurang dari 135. Ini. Kemudian lagi turun lagi gimana? Oh, ini X-nya di antara 225 sampai 315. Nah, ini X-nya di antara 225 sampai 315. Itu X lebih dari 255, kurang dari 315 derajat ya. Fungsi turun ada dua intervalnya. Jadi tadi fungsi naik ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fungsi turun ada dua interval. Ini 1, 2. 1, 2. Sekarang stasioner diam. Fungsi diam itu jika itu tidak positif dan negatif, yaitu ini tadi fungsi stasionernya, batasnya yaitu 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Itu adalah fungsi stasioner atau diam. Sama dengan ya, X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 155 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Itu fungsi stasioner atau diam di titik ini ya. Kalau di titik ini berarti dia fungsi turun, di titik ini berarti dia fungsi naik, gitu ya. Nah, sekarang kalau mau menentukan jenis stasionernya, nah ini materi yang harusnya dibahas di video selanjutnya, tapi nggak apa-apa, kita singgung sebentar ya. Untuk jenis titik stasioner di X 45 derajat, X 45 derajat ini kan gambarnya gini, naik, turun ini. 45 derajat ini naik, turun. Oh, berarti naik turun seperti gambarnya seperti ini. Berarti kan dia puncak di sini. Puncaknya naik turun. Nah, berarti puncak. Kalau puncak berarti dia nilai maksimum. Nah, berarti 45 derajat itu maksimum. Jenis stasionernya dia adalah titik maksimum. Itu. Sekarang kalau 135 derajat, gambarnya gini, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, berarti dia ya seperti ini, minimum di sini, minimum paling rendah. Ini kan titik minimum, titik paling rendah, turun naik gitu. Nah, karena itu berarti 135 adalah titik minimum. Sekarang 225 naik turun, kurvanya kan seperti ini, naik turun, berarti dia puncak. Kalau puncak berarti dia maksimum juga gitu. Berarti ini 225 nilai maksimum. Sekarang 315. 315 dia turun naik. Oh, berarti lembah ini kan. Turun naik. Kurvanya seperti ini, turun naik. Oh, berarti dia minimum. Berarti 315 itu minimum. Nah, jenisnya seperti itu. 45 derajat itu jenis stasionernya adalah maksimum, titik maksimum. 135 derajat adalah jenis stasionernya adalah titik minimum. 225 derajat jenis stasionernya adalah titik maksimum. 315 derajat adalah jenis stasionernya titik minimum. Nah, kesimpulannya seperti ini tadi. Titik stasionernya X sama dengan 45 derajat itu jenis stasioner titik balik maksimum. X sama dengan 135 derajat itu titik balik minimum. X sama dengan 225 derajat titik balik maksimum. X sama dengan 315 derajat itu titik balik minimum. Ini titik stasionernya, ini jenisnya. Seperti itu ya. Semoga ada dipaham, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke latihan soal. Nah, untuk tadi penjelasan mengenai contoh soalnya, apabila ada kesulitan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar sulitnya di mana ya. Kalau tidak ada, good ya. Kita lanjut ke latihan soal. Di sini diberikan ada 3 soal ya, silakan dikerjakan ya. Pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau 2pi 360 derajat itu ya. Ini dikerjakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan belajar kalian tadi ya. Nah, oke, kalau sudah nanti dikerjakan, hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita cek sama-sama sudah betul atau perlu diperbaiki. Seperti itu, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.